Ini apalagi, apa selesai? Belum, ini baru optimalisasi. Yang kita lakukan ini baru optimalisasi yang ada, belum kita melakukan sesuatu yang baru, karena ini baru sementara. Ya. Jadi tadi kita surplus sementara saja. Baru 1 tahun Pak. 1 tahun, Ya. sementara. Tapi yang paling penting artinya kita ini bisa. Saya baru menyelesaikan pekerjaan besar di tempatnya Pak Bahlil, itu luar biasa. Ini ada namanya kita ingin membangun Wanam. Wanam itu di Papua ya, kita akan bangun 1 sampai 2 juta di situ. Ini pekerjaan 10 tahun. Kemarin 1,3 bulan enggak kelar-kelar ini. Presiden perintahkan kepada kami, saya lakukan koordinasi. Ini pekerjaan yang rumit 1 bulan bisa kita selesaikan. Ternyata kita ini bisa, asal mau sebetulnya. Ya. Dengan demi merah putih, niat yang tulus, tanpa konflik of interest, ya sehingga tim itu bisa kuat, bisa jadi satu. Ini pekerjaan 10 tahun saya bisa selesaikan 3 minggu. Itu kalau dilihat itu, yang tanda tangan begitu banyak. Ada DPRD, ada Bupati, ada Gubernur, ada Menteri PU, ada Menterinya Pak Bahlil, Pak Nusron Wahid, ada Menteri Lingkungan Hidup, ada Menteri Kehutanan, ada Tata Ruang, ada pelepasan kawasan hutan, ada kajian strategis, ada namanya HGU, macam-macam. Ya. Ini bisa kita selesaikan. Ini untuk sesuatu yang baru Pak. Kalau tadi sementara, kita harus membangun sawah yang baru, susah ya memang susah dong, nggak ada yang mudah. Kita membangun di mana? Jawa tanah nggak ada lagi, yang ada ya Papua. Luar Jawa. Atau di Kalimantan, itu kan tanahnya ada gambutnya. Tanaman pangan ya Pak? Nggak gampang, tidak mudah, tapi harus kita kerjakan. Apalagi tahun depan kita perlu 82 juta. Perlu ada 4 program juta beras tambahan. Berarti transmigrasi mulai dijalankan? Enggak, kita harus pertanian modern. Oke. Ya mekanisasi Pak. Kenapa? Ini baru sawah baru. Belum nanti mengenai paritesnya Pak. Kita 1 hektar sawah 6 ton, 5 ton. Sementara Vietnam bisa 10 ton. Gula, Avril tahu. Thailand itu berapa? Untuk menghasilkan 1 kilo gula, Rp3.000. Brazil kurang 3.000, 2.800. Iya. Kita menghasilkan 1 kilogram gula 10.000. Iya, baik. Ya kan? Kenapa? Paritasnya Pak, kita mulai zaman Belanda itu aja. Jadi sekarang 30 tahun yang lalu itu aja. Jadi mulai perlu dikembangkan. Penelitian baru ya. Jadi banyak PR sebetulnya yang masih kita lakukan. Nah kalau ini sudah semua maka perlu ada pemberdayaan berikutnya. Apa? Pemberdayaan berikutnya, ekonomi harus tumbuh dari gerakan rakyat, dari desa. Maka Presiden melahirkan apa kita sebut dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Jadi desa diharapkan menjadi sentra pertumbuhan ekonomi yang baru. Desa harus punya akses kepada sumber-sumber dana, akses kepada sumber-sumber produksi. Sehingga pemberdayaan di desa bisa terjadi. Jadi Koperasi Merah Putih ini nanti hubungannya dengan pangan adalah menjadi deliver kepada koperasi nanti warung-warung. Optaker. Tapi memang tidak mudah. Begitu kita membangun gudang sebesar 600 meter persegi, itu banyak marah. Wah ini nanti dana desa begini, ribut sekali. Paling sudah diperlukan, kalau ada gudang dia akan jadi optaker. Jadi kalau petani punya gabah gudangnya bisa beli, jagung bisa dibeli, sayuran nanti ada cold storage bisa dibeli, rakyat ada bikin peternak telurnya bisa dibeli. Kopdes kerjasama dengan nanti dapur SPPG. Ada pasarnya beli, MBG. sayurnya dibeli, ikannya dibeli, ya kan? Gabah, jagung setor sama Bulog. Kalau Bulog kita masih kelebihan jagung, kita ekspor. Kalau kita beli 6.500, ekspor 5.500, rugi 1.000 enggak masalah. Tapi kan petani kita yang dapat subsidi, bukan kita impor. Kalau kita impor kan petani luar negeri yang dapat subsidi.